Kita masih dalam pembahasan tentang 5 bidang psikologi yang sedang tren akhir-akhir ini, yaitu psikologi digital, psikologi neuroscience, psikologi lintas budaya, psikologi lingkungan, dan psikologi positif. Minggu lalu kita sudah membahas tentang psikologi digital. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang psikologi neuroscience. Yuk dicek videonya. Psikologi neuroscience adalah bidang interdisipliner yang berusaha memahami bagaimana otak menghasilkan pikiran, emosi, dan perilaku. Bidang ini pada dasarnya menjembatani kesenjangan antara psikologi yang mempelajari perilaku dan pengalaman mental, serta neuroscience yang mempelajari sistem saraf dan dasar biologi perilaku manusia. Bidang ini mengeksplorasi bagaimana struktur dan fungsi otak berkontribusi pada cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk neurobiologi, biopsikologi, psikologi kognitif, dan psikologi sosial. Penelitian dalam bidang ini memiliki potensi untuk mengarah pada pengembangan pengobatan yang lebih efektif untuk gangguan mental, peningkatan pembelajaran dan memori, peningkatan kinerja manusia, dan peningkatan pemahaman tentang perilaku manusia. Ada beberapa penemuan utama dalam psikologi neuroscience. Pertama, otak adalah organ dinamis yang terus berubah sepanjang hidup. Kedua, berbagai area otak bekerja sama untuk menghasilkan pikiran, emosi, dan perilaku. Ketiga, pengalaman kita dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Dan keempat, ada dasar biologis untuk banyak gangguan mental. Topik-topik penelitian yang sedang berkembang dalam bidang ini meliputi peran otak dalam emosi dan kognisi, dasar biologis gangguan mental, serta potensi penggunaan teknologi untuk memperbaiki kerusakan otak. Psikologi neuroscience berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana otak kita bekerja. Misalnya, bagaimana otak kita memproses informasi, bagaimana otak kita menghasilkan pikiran, emosi, dan perilaku, bagaimana otak kita belajar dan mengingat, bagaimana otak kita mengatur emosi dan motivasi, serta bagaimana otak kita mempengaruhi hubungan sosial kita. Psikologi neuroscience menggunakan berbagai teknik untuk mempelajari otak dan hubungannya dengan perilaku. Beberapa metode umum meliputi teknik pencitraan otak seperti fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, dan PET, Positron Emission Tomography, yang memungkinkan para ilmuwan melihat dan mengukur aktivitas otak secara real-time. Cara ini dapat membantu mereka memahami area otak mana yang terlibat dalam proses mental tertentu. Berikutnya, teknik stimulasi otak seperti transcranial magnetic stimulation dan transcranial direct current stimulation yang memungkinkan para ilmuwan untuk secara langsung mempengaruhi aktivitas otak. Cara ini dapat mempengaruhi mereka memahami bagaimana perubahan aktivitas otak mempengaruhi perilaku. Studi lesi otak, yaitu studi kasus pada individu dengan kerusakan otak, dapat memberikan wawasan tentang fungsi area otak yang spesifik. Selanjutnya, penelitian genetika dapat membantu para ilmuwan mengidentifikasi gen yang terkait dengan perilaku dan risiko gangguan mental. Dan satu lagi, teknik psikofisiologis seperti pengukuran denyut jantung, tekanan darah, dan konduktansi kulit digunakan untuk mengukur respon fisiologis terhadap rangsangan psikologis. Mengapa psikologi neuroscience penting? Psikologi neuroscience memiliki berbagai aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengembangan pengobatan yang lebih efektif untuk gangguan mental. Psikologi neuroscience dapat membantu kita memahami dasar biologis gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, kecanduan, dan gangguan stres pasca trauma yang dapat menginformasikan pengembangan terapi dan medikasi yang lebih efektif. Selanjutnya, peningkatan pembelajaran dan memori. Psikologi neuroscience dapat membantu kita memahami bagaimana otak belajar dan mengingat yang dapat menginformasikan pengembangan metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Berikutnya, peningkatan pemahaman tentang perilaku manusia. Psikologi neuroscience dapat membantu kita memahami mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, dan ini dapat menginformasikan pengembangan intervensi yang lebih efektif untuk masalah sosial. Berikutnya, peningkatan kinerja manusia.
Psikologi neuroscience dapat membantu kita memahami bagaimana otak memproses informasi dan membuat keputusan, sehingga dapat menginformasikan desain sistem yang lebih efektif, efisien, dan user-friendly untuk meningkatkan kinerja manusia. Psikologi neuroscience juga dapat membangun manusia yang lebih sehat dan produktif. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada kesejahteraan mental, kita dapat menciptakan lingkungan dan kebijakan yang mendukung kesehatan mental yang optimal. Penelitian di masa depan kemungkinan akan mengembangkan teknologi pencitraan otak yang lebih canggih, mengidentifikasi lebih banyak gen yang terkait dengan perilaku dan gangguan mental, mengembangkan pengobatan dan terapi baru yang lebih efektif untuk gangguan mental, serta membantu kita memahami lebih baik tentang kesadaran, kreativitas, dan moralitas. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan topik trending lainnya di bidang psikologi di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.